Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Cerita Kehidupan. Hari ini, ada kisah tentang cinta yang tidak sekadar diucapkan, tapi dibuktikan lewat setiap langkah, setiap doa, dan setiap air mata yang jatuh diam-diam. Judul cerita ini adalah Istrinya Lumpuh Total, tapi dia tak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Aku hanya suami biasa, tapi aku ingin cintaku mencium langit. Itulah yang selalu diucapkan Pak Haris ketika orang-orang bertanya, "Kenapa kau masih setia merawat istrimu, padahal dia sudah tidak bisa apa-apa?" Pak Haris adalah lelaki berusia 60 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, tapi matanya masih menyimpan cahaya semangat yang tak padam. Ia tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggiran desa. Rumah itu tidak mewah, bahkan lantainya sebagian masih berupa tanah. Tapi di sanalah ia menjalani cinta paling suci bersama istrinya, Sri. Bu Sri dulunya guru ngaji di musala kecil, sabar, lembut, dan sangat menyayangi anak-anak. Namun, 2 tahun lalu, hidup mereka berubah drastis. Suatu malam, Sri terjatuh saat mengambil wudhu. Badannya lemas, wajahnya miring, dan ia tidak bisa bicara. Dokter mendiagnosisnya mengalami stroke batang otak. Sejak saat itu, Sri lumpuh total. Tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, bahkan makan pun lewat selang di hidung. Banyak orang yang menyarankan agar Pak Haris memasukkan istrinya ke panti rehabilitasi. "Sudah tua, Pak. Biar tenang. Ibu dirawat dengan alat-alat yang canggih," kata salah satu bidan desa. Tapi Pak Haris hanya menggeleng pelan. "Dia istri saya. Dulu dia yang merawat saya ketika saya jatuh sakit. Kini, giliran saya." Sejak itu, setiap hari Pak Haris menjalani rutinitas yang tak semua orang sanggup jalani. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan air hangat untuk menyeka tubuh istrinya yang kaku, mengganti popok, menyuapkan susu dengan hati-hati lewat selang, lalu memakaikan mukena putih kesayangan Sri. Meski istrinya tak bisa lagi berdiri untuk sholat. Setelah itu, ia berjalan kaki ke masjid yang berjarak 500 meter dari rumah. Pelan-pelan, menembus kabut subuh, ia tetap datang untuk sholat berjamaah. Ia tahu istrinya tidak bisa ditinggal lama, tapi ia percaya Allah menjaga rumah yang diisi dengan niat baik. Di masjid, ia sering duduk lama setelah sholat, menangis dalam sujud panjang. Bukan karena putus asa, tapi karena rindu akan suara Sri yang dulu selalu membangunkannya dengan zikir subuh. Kini suara itu tinggal kenangan. "Ya Allah, kalau ini jalan yang kau beri, kuatkan aku," bisiknya dalam doa. Orang-orang mulai memperhatikan. Ada yang kagum, ada pula yang sinis. Buat apa sholat jamaah tiap hari, kalau di rumahnya ada istri lumpuh yang butuh dijaga? Bisik seorang bapak pada temannya. Tapi Pak Haris hanya tersenyum. "Sholat jamaah bukan bentuk saya meninggalkan tanggung jawab. Justru itu sumber kekuatan saya untuk terus bertanggung jawab," katanya suatu hari kepada tetangga yang berani bertanya langsung. Sri, meski tubuhnya tak lagi bergerak, masih hidup dalam setiap tarikan napas Pak Haris. Tiap malam, ia duduk di samping ranjang, membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengelus tangan istrinya, lalu mencium keningnya seperti anak kecil mencium ibunya. Hingga suatu malam, ketika Pak Haris sedang tertidur di samping ranjang, ia terbangun oleh suara yang sangat pelan, seperti desah angin. "Haris." Jantung Pak Haris seakan berhenti. Ia melihat mata Sri terbuka, dan bibirnya yang sudah lama diam, bergerak. "Haris." Air mata Pak Haris jatuh membasahi pipinya. Ia meraih tangan Sri dan menggenggamnya kuat-kuat. "Aku di sini, Sri. Aku selalu di sini." Kalimat itu belum sepenuhnya lepas dari bibir Pak Haris saat air matanya tumpah tak tertahan. Sri menatapnya. Bola matanya basah. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun membisu, istrinya kembali memberi tanda kehidupan. "Ya Allah, ini benar-benar keajaiban-Mu," lirih Pak Haris, menggenggam tangan istrinya yang mulai hangat.
Ia tidak peduli bahwa malam makin larut. Ia tidak peduli bahwa tubuhnya lelah luar biasa. Yang ia tahu, istrinya yang telah ia rawat bagai jenazah hidup selama 2 tahun, baru saja memanggil namanya. Pagi itu, Pak Haris langsung membawa Sri ke puskesmas. Di sanalah ia menangis untuk kedua kalinya. Bukan karena sedih, tapi karena harapan yang ia kira telah lama mati, kini kembali menyala. Pak Haris ini luar biasa. Biasanya pasien dengan kondisi Bu Sri sangat kecil, kemungkinan bisa bicara lagi, ujar dokter muda yang menangani mereka. Tapi ini jelas, ada respons neurologis, otaknya belum mati. Pak Haris mencium tangan istrinya. Kau dengar Sri, kita belum selesai. Hari-hari berikutnya berubah. Walau Sri belum bisa bicara banyak, Pak Haris mulai mengajaknya berdialog setiap hari. Ia membacakan buku-buku lama kesukaan istrinya, mengulang ayat-ayat yang dulu Sri ajarkan pada murid-muridnya. Ia bahkan menyanyikan lagu nasyid kesukaan mereka saat masih muda. Suara serak Pak Haris membuat Sri sesekali tersenyum dengan matanya. Namun, seperti biasa, di balik secercah cahaya, ujian lain datang menyelinap. Tetangga mulai bergosip. Ah, itu pasti harapannya palsu. Mana mungkin orang stroke total bisa sembuh begitu saja? Ada yang aneh sama Pak Haris. Kok istrinya bangun pas malam Jumat? Jangan-jangan dia main ilmu? Pak Haris mendengar semua itu. Tapi ia diam. Ia tahu hidupnya bukan untuk menyenangkan lidah manusia. Ia hanya ingin menyenangkan Tuhannya. Namun, suatu siang, ketika pulang dari masjid, ia menemukan sebuah kertas terselip di pagar rumahnya. Tulisan tangan kasar, penuh kemarahan. Jangan sok suci. Kalau istrimu benar-benar bangun, suruh dia bicara di depan warga. Pak Haris menggenggam kertas itu erat. Dadanya sesak. Ia melirik ke dalam rumah tempat Sri terbaring tenang dengan selang makan di hidungnya dan mata yang mulai bisa berkedip 2 kali saat ia menyebut nama Allah. Apakah ini harga dari kesetiaan? Bisiknya lirih. Namun malam itu, dalam doanya yang panjang di masjid, Pak Haris mendengar sesuatu di hatinya. Sebuah bisikan yang tak bersuara tapi terasa sangat jelas. Tetaplah di jalan ini. Karena cinta yang tulus tidak butuh pembuktian pada manusia, tapi pada Tuhan. Dan Pak Haris pun pulang dengan langkah yang mantap. Ia tahu, ujian ini belum berakhir. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Langkah Pak Haris menapak halaman rumah dengan mantap, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Kertas ancaman itu masih terselip di saku baju kokonya. Ia tahu, tak semua orang senang melihat keajaiban. Ada hati-hati yang tak rela jika ada yang tetap bertahan dalam cinta, ketika mereka sendiri telah lama menyerah. Di dalam kamar, Sri sudah tertidur. Pak Haris duduk di sampingnya, membelai pelan rambut istrinya yang mulai memutih. Tak perlu bicara di depan warga, Sri. Cukuplah Allah yang tahu bahwa kau masih hidup, bahwa kau masih bersamaku. Lirihnya. Namun, pagi itu, semuanya berubah. Ketika Pak Haris kembali dari masjid usai sholat subuh, ia mendapati pagar rumahnya dicoret dengan cat merah menyala. Pembohong, munafik, warga mulai berkerumun. Beberapa mencibir, beberapa hanya menggeleng iba. Tapi satu hal yang jelas, fitnah itu mulai menyebar, dan ia menjadi sasaran. Bu Erna, ketua RT, akhirnya datang. Pak Haris, saya tak ingin menyakiti, tapi warga minta klarifikasi. Ini sudah makin besar. Mereka pikir Bapak sengaja memanfaatkan keadaan demi, simpati. Simpati? Pak Haris tertegun. Maaf Pak, saya cuma menyampaikan. Bu Erna menunduk. Mereka minta lihat sendiri kondisi Bu Sri. Kalau tidak, mereka akan lapor ke aparat. Pak Haris menahan napas. Kepalanya berputar. Ia tahu membuka pintu rumah berarti membuka pintu aib jika istrinya tak sanggup merespons. Tapi menolak artinya membuka ruang untuk fitnah yang lebih kejam. Malam harinya, ia kembali ke masjid. Kali ini, ia sholat lebih lama, sujud lebih lama. Tangisnya tak bisa disembunyikan. Ya Allah,
jika aku harus berdiri sendiri di depan semua orang demi membela istri yang kau titipkan padaku, maka kuatkanlah aku." Lalu ia pulang, duduk di sisi ranjang Sri. Tangannya menggenggam tangan lemah itu. "Besok, kita akan hadapi mereka, Sri. Tapi bukan untuk membuktikan apapun. Kita hanya ingin mereka tahu, cinta tak selalu butuh logika." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sri menggerakkan bibirnya, sangat pelan, hampir tak terdengar. Tapi Pak Haris yakin ia mendengar kata itu. "Amin." Kata itu terus terngiang di kepala Pak Haris saat ia memandikan istrinya esok paginya. Tangan tuanya bergerak perlahan, memakaikan mukena putih yang sudah 2 tahun tak pernah menyentuh sajadah. Walau Sri masih terbaring lemah, ada cahaya berbeda di matanya pagi itu, seolah jiwanya telah kembali, meski raganya belum sepenuhnya ikut serta. "Maafkan aku, Sri, karena hari ini kita akan jadi tontonan," ucap Pak Haris pelan. "Tapi aku ingin mereka tahu bahwa kau masih ada, dan cinta ini belum mati." Waktu yang ditentukan pun tiba. Warga berkumpul di halaman rumah. Pak Haris berdiri di depan pintu, mengenakan baju koko putih bersih. Wajahnya tenang, meski dada bergemuruh. Bu Erna maju membawa pengeras suara. "Kami hanya ingin memastikan kondisi Bu Sri, bukan untuk menghakimi, tapi agar tidak ada fitnah." Pak Haris menunduk hormat, lalu membimbing 2 pemuda desa untuk masuk pelan-pelan ke kamar Sri. Di sana istrinya terbaring, lemah, pucat, tapi matanya terbuka, menatap. "Bu Sri," bisik Pak Haris, "kalau kau ingin diam, diamlah. Kalau ingin bicara, bicaralah. Tapi apapun yang terjadi, aku bangga padamu." Warga mendekat, sunyi. Lalu sebuah keajaiban kecil terjadi. Mata Sri bergerak, menatap satu persatu yang hadir. Tangannya, yang dulu kaku, perlahan-lahan mengangkat setinggi dada. Tak sampai sepenuhnya terangkat, tapi cukup untuk membuat semua terdiam. Lalu bibirnya bergetar pelan. "La ilaha illa Allah." Warga terhenyak. Bu Erna langsung menutup mulutnya. Seorang bapak menangis. Anak-anak yang berdiri di luar jendela bertakbir kecil-kecil. Pak Haris menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud. Sujud syukur yang tak henti-henti. Di hari itu, desas-desus fitnah berubah menjadi zikir. Warga yang tadinya curiga, kini bergantian datang menawarkan bantuan. Tapi bukan itu yang membuat Pak Haris paling bersyukur. Malamnya, saat langit hujan deras dan listrik padam, Sri membuka mata lebar-lebar dan berkata dengan suara sangat pelan, "Maaf, telah merepotkanmu, Haris." Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu 2 tahun lalu, Pak Haris menangis bukan karena duka, tapi karena cinta yang akhirnya dijawab langit. Kalimat itu masih membekas di dada Pak Haris saat ia duduk di beranda rumah pagi itu, memandangi embun yang perlahan turun di dedaunan. Tangannya menggenggam tangan Sri, yang kini mulai bisa menggerakkan jari-jarinya perlahan. Suaranya pun, walau lirih, sudah lebih sering terdengar. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti zikir yang membangkitkan ruh rumah mereka yang sempat lama sunyi. Namun, kabar tentang Sri yang bangun dari kelumpuhan segera menyebar. Dan tidak hanya di desa. Seorang pemuda dari kota yang katanya relawan media dakwah datang membawa kamera dan mikrofon. "Pak Haris, boleh kami liput? Ini kisah inspiratif, Pak. Jarang ada suami seperti Anda di zaman sekarang." Pak Haris ragu. Ia bukan orang yang suka disorot. Tapi pemuda itu tampak tulus. "Saya ingin orang tahu bahwa cinta tak harus sehat, tak harus sempurna. Untuk tetap setia," katanya lembut. Beberapa hari kemudian, video tentang Pak Haris dan Bu Sri viral di media sosial. Ratusan ribu orang menonton. Komentar-komentar haru membanjiri. "Cinta seperti ini sudah langka. Aku menangis menonton ini. Semoga Allah bahagiakan mereka di dunia dan akhirat." Dan bersama pujian, datang pula perhatian yang luar biasa. Ada yang mengirim bantuan, ada yang datang hanya untuk melihat langsung. Bahkan, seorang pejabat lokal
mengundang Pak Haris untuk menjadi narasumber dalam seminar Inspirasi Cinta dalam Islam. Namun, tak semua sorotan itu membawa kebaikan. Beberapa orang mulai memanfaatkan cerita mereka untuk keuntungan pribadi. Ada yang menjual foto Sri tanpa izin. Ada yang mengarang cerita tambahan agar lebih dramatis di media. Pak Haris hanya bisa diam, menatap langit setiap malam, berharap semua tak berubah menjadi beban bagi istrinya yang baru mulai sembuh. Dan benar saja, Sri mulai gelisah. Ia menangis dalam diam. Tubuhnya kembali lemah. Suatu malam ia berbisik pada suaminya, "Haris, tolong, cukup kita saja yang tahu cinta ini." Pak Haris mengangguk. Saat itu juga ia menghubungi si pemuda, relawan, dan meminta semua tayangan dihapus. "Biarlah cinta ini tetap jadi milik kami, bukan konsumsi publik," katanya. Besoknya, ia menulis surat kecil dan menempelkannya di pagar rumah. "Kami bukan inspirasi, kami hanya dua manusia yang ingin saling menjaga sampai akhir." Dan sejak itu, rumah Pak Haris kembali sunyi. Tapi di dalamnya, ada cinta yang makin dalam. Cinta yang tak lagi disorot kamera, tapi tetap disaksikan langit. Sejak saat itu, tak ada lagi kerumunan di depan rumah Pak Haris. Tak ada lagi kamera, tepuk tangan, atau ucapan haru yang terdengar seperti tepian simpati. Hanya ada mereka berdua, dalam sunyi yang menenangkan. Namun, langit seolah belum selesai menguji. Pagi itu Sri kembali diam, tak seperti hari-hari sebelumnya. Tangannya tak lagi bergerak, matanya memandang kosong, dan setiap panggilan dari Pak Haris hanya dijawab dengan napas berat yang tak berirama. Pak Haris duduk di sisi ranjang, memeluk tubuh istrinya yang mulai dingin. "Ya Allah, jangan ambil dia sekarang," ucapnya, lirih. "Belum cukup aku mencintainya." Dokter puskesmas yang datang memeriksa menyarankan agar Sri segera dibawa ke rumah sakit besar di kota. "Kalau tidak, kami khawatir ini bukan sekadar kelelahan. Ada kemungkinan infeksi atau komplikasi dalam sistem sarafnya." Pak Haris terdiam. Membawa Sri ke rumah sakit berarti melepasnya ke tangan orang lain. Menyentuh dinding-dinding asing, menerima tatapan kasihan, mendengar suara mesin, bukan jikir. Namun menolak bisa berarti kehilangan. Di malam yang sama, ia duduk di musala kecil depan rumah. Sajadahnya basah oleh air mata. "Ya Rab, aku tak tahu mana yang terbaik. Kau lebih tahu. Kau lebih sayang pada Sri. Tapi kalau boleh, biarlah aku yang menemaninya, bukan mesin, bukan orang lain." Doa itu selesai tanpa keputusan. Namun subuh esoknya, datang kabar tak terduga. Rumah sakit pusat di kota, yang biasanya padat, menawarkan bantuan ambulans dan kamar isolasi gratis untuk Sri. "Pihak rumah sakit melihat tayangan video sebelumnya, Pak," ujar perawat yang menghubungi. "Mereka tersentuh. Bahkan ada dokter syaraf terbaik yang siap menangani Bu Sri secara pribadi." Pak Haris menutup telepon itu perlahan. Kepalanya menunduk, hatinya bergetar. Apakah ini jawaban Allah? Ataukah jebakan lain dari sorotan dunia? Di dalam kamar, Sri menggigil pelan. Bibirnya pecah-pecah. Tapi ia berkata satu kalimat lirih yang menjadi penentu. "Kalau Allah kirimkan jalan, kita jangan menolak, Haris." Dan di pagi itulah, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun lebih, Pak Haris menggendong istrinya keluar rumah. Bukan untuk mengubur, tapi untuk memperjuangkan. Dengan langkah gemetar, ia menaiki ambulans sambil menggenggam tangan Sri yang semakin dingin. Tak tahu apakah perjalanan ini akan menyelamatkan atau mengucapkan perpisahan. Namun satu hal ia tahu pasti. Ia tak lagi sendiri, karena kini langit ikut menemani. Kalimat itu masih terpatri di benak Pak Haris saat ambulans berhenti di depan rumah sakit Syifa Insani, salah satu rumah sakit terbesar di kota. Hujan turun perlahan, seolah langit pun menunduk, ikut merasakan gelisah di dadanya. Para petugas segera membawa Sri masuk. Di lorong panjang rumah sakit yang bau antiseptik dan sunyi dari zikir,
Pak Haris berjalan dengan langkah berat. Ia tak pernah merasa sekecil ini dalam hidupnya. Seperti butiran debu yang terombang-ambing di antara suara sepatu dokter dan dengung mesin medis. Pak Haris? Seorang dokter perempuan muda mendekat. Matanya teduh, berjilbab rapi. Saya Dokter Laila, spesialis neurologi. Saya sudah pelajari rekam medis Bu Sri. Kami temukan indikasi adanya peradangan serius di batang otak. Kemungkinan sudah berlangsung lama. Pak Haris mengangguk perlahan, tak mengerti sepenuhnya. Tapi satu kata dari sang dokter membuat lututnya hampir roboh. Operasi. Kemungkinannya 50-50. Tapi kalau tidak segera dilakukan, kami khawatir beliau akan mengalami kegagalan sistem pernapasan. Pak Haris menunduk. Napasnya tersendat. Kalau saya tak izinkan? Dokter Laila terdiam 1 jam. Maka Bu Sri mungkin tidak akan melewati minggu ini. Malam itu Pak Haris sholat sendiri. Di ruang tunggu, sajadah kecil terhampar di atas lantai marmer. Ia sujud lama sekali, lebih lama dari biasanya, seolah ingin menggenggam takdir dengan keningnya sendiri. Ya Rab, aku hanya seorang tua renta yang tak bisa apa-apa. Kalau pisau itu yang kau pilih untuk menyelamatkannya, kuatkan hatiku. Tapi kalau boleh, kirimkan lagi satu keajaiban, seperti dulu, tanpa pisau, tanpa luka. Hanya engkau dan cintamu. Pagi harinya, ia mendatangi ruang ICU dengan mata bengkak. Saya setuju operasi dilakukan, ucapnya tegas, walau suaranya parau. Namun saat tim medis mulai mempersiapkan, terjadi sesuatu yang tak mereka duga. Sri membuka mata. Matanya tajam, penuh kesadaran. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 tahun lebih, ia mengangkat tangannya sendiri, membelai pipi Pak Haris yang duduk di tepi ranjang. Jangan biarkan mereka buka kepalaku, Haris. Ucapnya sangat pelan, tapi jelas. Pak Haris menoleh ke dokter, lalu kembali menatap istrinya. Kenapa, Sri? Wanita itu tersenyum, bibirnya kering, tapi suaranya mantap. Karena malam tadi aku melihat wajah ibu. Dia bilang waktuku belum habis, tapi aku harus kembali tanpa luka. Dokter Laila menyarankan pemeriksaan ulang, dan hasilnya membuat semua orang di ruang itu terpaku. Peradangan batang otak berkurang drastis, hanya dalam semalam. Tak ada penjelasan medis, tak ada logika yang bisa merangkum itu. Pak Haris hanya menggenggam tangan istrinya, lalu menengadah ke langit. Mungkin doaku tak mengubah takdir, tapi cinta ini ternyata cukup kuat untuk mengetuk langit 2 kali. Kalimat itu terus bergetar di hati Pak Haris saat ia dan Sri kembali ke desa. Mobil ambulans kecil yang mengantar mereka disambut puluhan warga di sepanjang jalan tanah. Anak-anak melambaikan tangan, ibu-ibu menitikkan air mata, dan Pak RT berdiri di ujung gang membawa sepiring tumpeng. Namun dari balik keramaian, Sri hanya memandangi langit yang kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan kecil di halaman rumah mereka, yang kini tampak bersih, seperti baru direnovasi oleh cinta warga. Malam harinya, saat suasana sepi dan Pak Haris tengah menyiapkan air hangat, Sri memanggilnya pelan. Haris. Ia menoleh mendekat duduk di tepi ranjang. Aku ingin bicara sesuatu, tapi janji jangan potong sampai selesai. Pak Haris menggenggam tangannya. Aku janji. Sri menatapnya lama, lalu berkata, waktu itu, malam sebelum aku lumpuh, aku ingin pergi. Pak Haris menegang, tapi tetap diam. Aku pernah merasa kau terlalu baik, dan aku tak layak di sampingmu. Aku kira dengan pergi diam-diam aku menyelamatkanmu dari beban. Tapi sebelum sempat melangkah keluar rumah, tubuhku ambruk, dan semua gelap. Air mata jatuh di pipi Sri. Aku ingin bilang ini sejak lama, tapi aku takut. Kau kecewa. Pak Haris menghela napas panjang, lalu meraih wajah istrinya, mengusap air matanya dengan ibu jari. Aku tahu, Sri, sejak awal, tapi tahukah kau kenapa aku tetap di sini? Sri menggeleng. Karena aku memilih. Dan cinta yang dipilih tak akan pernah goyah hanya karena masa lalu.
Bahkan kalau kau pergi waktu itu, aku akan tetap mencarimu sampai ke ujung bumi. Tangis Sri pecah. Tubuhnya masih lemah, tapi hatinya seperti meledak oleh kelegaan. Hujan turun lagi di luar jendela, perlahan. Pak Haris menunduk mencium kening istrinya, lalu berbisik, "Kalau malam itu kau ingin pergi, maka malam ini biarkan aku jadi alas kakimu, agar kau tak pernah ingin meninggalkan rumah ini lagi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak 2 tahun lebih, Pak Haris dan Sri tertidur bersisian. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya rahasia dan luka telah diampuni oleh cinta. Begitulah malam itu ditutup, dengan kehangatan yang bahkan hujan tak mampu redam. Namun pagi belum sepenuhnya terbit, ketika sebuah suara mengetuk kembali pintu masa lalu. Tok, tok, tok. Pak Haris membuka pintu sambil membenahi sarung. Di hadapannya berdiri seorang pria paruh baya, rapi, membawa koper kecil dan wajah asing yang seolah tahu terlalu banyak. "Permisi, saya mencari Bu Sri Yuliana." Pak Haris tertegun. Pria itu menyebut nama lengkap yang hampir tak pernah terdengar sejak Sri lumpuh. Belum sempat ia bertanya, suara Sri terdengar dari dalam kamar. "Arman?" Pak Haris menoleh, dan matanya membentur tatapan istrinya. Tatapan yang bukan sekadar terkejut, tapi seperti melihat hantu masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Arman masuk, duduk, membuka pembicaraan yang mengguncang. "Aku dari Jogja. Dulu aku tunangannya Sri." Pak Haris terdiam, hatinya berdentum, tapi wajahnya tetap tenang. Sri mencoba menjelaskan, suaranya bergetar. "Waktu itu, sebelum kita bertemu, Haris, aku dan Arman sudah dijodohkan. Tapi aku kabur. Aku tak sanggup hidup dalam bayang-bayang orang lain. Dan aku memilih pergi." Arman melanjutkan, "Aku mencarimu bertahun-tahun, Sri. Bukan karena marah, tapi karena ada sesuatu yang belum sempat aku kembalikan. Ini..." Ia membuka kopernya. Sebuah buku lusuh. Di dalamnya ada foto Sri muda, tersenyum dengan catatan tangan yang sudah menguning. Dan di sela halaman selembar surat. "Untuk siapapun yang akhirnya bersamaku kelak, maafkan aku karena aku penuh luka. Tapi kalau engkau tetap tinggal, maka itu berarti kau mencintaiku seutuhnya." Pak Haris membaca surat itu perlahan, hening, lalu tersenyum kecil. "Saya rasa surat ini memang untuk saya." Arman menunduk. "Saya hanya ingin memastikan Sri bahagia, dan saya bisa pulang dengan tenang." Ia berdiri, menjabat tangan Pak Haris, lalu menatap Sri dengan damai. "Kau beruntung, Sri. Tak semua cinta masa kini sanggup berdamai dengan bayangan masa lalu." Dan ketika Arman pergi, Pak Haris masuk ke kamar, duduk di samping Sri, lalu berkata pelan, "Cinta tak selalu datang pertama, tapi yang terakhir, biasanya yang paling siap bertahan." Sri menutup mata, tersenyum. Dan di luar jendela, matahari akhirnya menembus awan. Pagi itu begitu tenang, seolah alam ikut menunduk memberi waktu untuk dua jiwa yang akhirnya benar-benar saling memahami tanpa kata. Pak Haris memandikan istrinya dengan air hangat, menyisir rambutnya yang mulai memutih, dan memakaikan mukena dengan pelan. "Ini hari Jumat, Sri. Hari yang baik untuk berdoa, untuk memaafkan, dan untuk mencinta sepenuh jiwa." Sri menatapnya. Tak ada kata. Hanya sebutir air mata yang meluncur pelan dari sudut matanya. Siang hari, Pak Haris berangkat ke masjid seperti biasa. Tapi kali ini, ia meninggalkan pintu kamar sedikit terbuka, agar cahaya bisa masuk, agar suara azan bisa sampai ke telinga istrinya. Seolah ingin berkata, "Tunggulah sebentar. Aku hanya pamit sebentar pada Tuhan." Sholat Jumat usai. Pak Haris tidak langsung pulang. Ia duduk lama di serambi masjid, memandangi langit yang biru bersih. Dalam hatinya ada kegelisahan yang tak biasa. Jantungnya berdebar, tangan gemetar. Ketika ia pulang, rumahnya sunyi. Terlalu sunyi. Ia membuka pintu kamar,
Sri terbaring seperti biasa. Tapi kali ini matanya tertutup, wajahnya tenang, sangat tenang. Pak Haris mendekat, menyentuh tangan istrinya, dingin. "Sri?" Ia duduk di samping ranjang menggenggam tangan itu, dan menyadari bahwa Sri sudah pergi. Tak ada jeritan, tak ada tangis yang meledak. Hanya napas yang tercekat dan mata yang menatap langit-langit kamar. Kemudian pelan-pelan Pak Haris berdiri, mengambil sajadah. Dan seperti hari-hari sebelumnya, ia mengambil air wudhu, mengenakan baju koko, lalu berdiri menghadap kiblat. Tapi kali ini, sujudnya berbeda. Air mata menetes membasahi sajadah. Bahunya berguncang. Dalam sujud itu, ia tak minta kekayaan, tak minta kesembuhan, tak minta keajaiban. Ia hanya berkata, lirih sekali, hanya Allah yang mendengar. "Terima kasih, karena kau telah mengizinkanku mencintainya." Sampai akhir. Epilog. Beberapa minggu setelah pemakaman, warga desa melihat Pak Haris tetap sholat berjamaah, tetap membersihkan masjid. Tapi setiap malam Jumat ada satu kebiasaan baru. Ia duduk lama di makam Sri, membacakan surat Yasin dan meletakkan bunga melati. Tak banyak bicara. Tapi siapapun yang melihatnya tahu, di sana, di tengah keheningan malam, ada cinta yang tak pernah benar-benar mati. Karena cinta sejati bukan soal memegang tangan saat kuat, tapi tetap menggenggam, bahkan setelah tangan itu berhenti bergerak. Sahabat cerita kehidupan. Cinta sejati tak selalu ditunjukkan dengan bunga atau kata manis, tapi dengan kesetiaan dalam diam dan ibadah dalam pengorbanan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk tetap sabar, tetap ikhlas, dan tetap bertahan di jalan Allah, meski hidup tak selalu mudah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.